Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada diseminasi di budaya musik, tentunya udah sih sama Bu Nita, sama Pak Hilman. Cuma saya nggak mau cuma sekedar nyampaikan materi itu kan gampang, ngasih aja itu selesai sebetulnya. Kenapa dari kesiswaan? Sebenarnya yang penting itu dari kesiswaan, karena yang berhubungan langsung dengan siswa ya kesiswaan nantinya. Saya inginnya jadi si materi yang disampaikan sekarang harusnya mah apa sih Bu Nita kalau sekarang itu? Harusnya mah kan cuma nyampaikan materi kan, diseminasi kan. Nah cuma saya maunya nanti jadi kebijakan gitu. Kebijakan kesiswaan ke depan dalam penanganan siswa ini jadi kebijakan. Jadi supaya ya buktinya misalnya kemarin yang Bu Nita sama Pak Hilman apa sih hasil yang kemarin misalnya? Hasil yang kemarin apa? Ada nggak yang menerapkan itu ya, sekarang misalnya atau restitusi diterapkan nggak? Enggak kan, angin lalu aja. Nah saya inginnya ini jadi kebijakan. Kalau yang perlunya buat pengetahuan ya pengetahuan gitu. Tapi ini jadi kebijakan atau bukan kebijakan? Nilai dasar dari penanganan siswa di kita gitu. Penanganan siswa di kita supaya minimal apa ini istilahnya apa ya? Nilainya ini. Nilainya yang pada dasarnya ini yang disampaikan. Secara teori mungkin ideal, tapi belum tentu kan. Nanti Bapak Ibu dari kesiswaan lebih tahu. Mungkin mah dengan SE itu mungkin. Ya kita maunya seperti apa? Kita maunya seperti apa? Misalnya, kurang berapa orang? Bisa dari kesiswaan itu berapa orang sekarang? Berapa orang? 7 SE misalnya. Kan bisa berarti butuh yang lain. Karena teman saya itu di Bandung, di SMK berapa ya? Siswanya 1000 lebih. Stafnya cuma 3, staf 3 itu sama Wakasek, berarti stafnya 2 dan bisa ditangani. Berarti enak aja. Kusapa gunakna lo istilahnya gunakna tuh banyak dia kan. Nah, tuh banyak dia kan. Oh, berarti itu anaknya. Nah, kalau di kita itu banyak orangnya gimana ya? Kita nanti pecahkan sama-sama untuk supaya mudah ke depan, setahun ke depan. Kalau sekarang kan belum ketahuan. Ini tentang budaya positif. Budaya positif. Nah, ini budaya positif. Apa latar belakangnya penerapan budaya positif di sekolah itu bertujuan untuk membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, ini kan teorinya kayak gini lah. Ya kalau si tertib, ya berarti aman lah gitu. Walaupun ya kita beda sama di kota kan. Kalau anak di kota di Pelonge langsung kan bisa di kita. Jangan gitu. Nah, tadi di sini nih beberapa hari Tong Niron 1 kali Tong Niron nanti nggak naik kali digit tapi selesai gitu juga. Sebetulnya itu nggak boleh kan? Nanti teorinya juga nggak boleh itu tingkatan paling rendah. Tak kemarin ngomong sekali dari waro, 2 kali dari waro dijitak jangan bertahan kan? Siapa yang di sini tuh Bu Nita kan? Dijitak sampai ke hari berikutnya dia tidak terdilaunikan lebih kaya kan? Jitakan itu lebih berfungsi dibanding. Nah nanti kita buktikan itu salah sih, nanti secara teori salah, tapi kita lihat dari sekitar teorinya. Ini disiplin positif. Disiplin positif itu penumbuhan sikap disiplin yang didorong dalam diri anak. Sebetulnya ini yang akan dicapai itu. Jadi disiplinnya bukan kayak tadi kan, kalau dijitak gitu, nah itu kan berarti kan jitakan itu yang membuat bertahan dia itu sampai hari itu hari tadi kan kemudian kita niron diam aja tuh niron kan. Kenapa hasil jitakan itu kan? Jadi sebetulnya itu salah kan, harusnya itu apa? Didorong dalam diri anak. Jadi si disiplinnya itu dari anak. Kenapa si anak niron? Ya niron itu salah. Itu harusnya dalam diri anak. Nah tugas kita yang kenapa ini kesiswaan, frame berpikirnya, berarti kita itu harus cara mendorong anaknya bagaimana supaya si motivasi itu munculnya dalam diri anak. Untuk lu jitak misalnya, untuk dijitak gitu. Nah tadi yang nggak pakai apa? Ya yang nggak kasih di situ kan dicarekan, hiji carekan gitu kan, hiji carekan. Pasti enggak. Tapi kan dicarekan itu salah sebetulnya secara teori ini. Cuma ini idealnya kayak gini, bahwa sikap disiplin itu harus tumbuh dari anak, kudu di anak. Percuma lah, jangan gitu. Kalau gurunya aja percuma, gurunya masih kayak
misalnya wah masuk kelasnya wah ya saya kan tetap aja kan harusnya dari diri kan yang kenal masuk kelas bukan karena ayah siapa lihat aja bapak ibu lu masuk kelas kan dari awal kan masuk kelas bapak ibu masuknya di mana yang punya karakter yang dari eksternal motivasinya atau dari internal ya tanya aja ke diri bapak ibu kemana masuk tepat waktu itu kalau ada diawasi misalnya atau enggak ya itu kan yang mengetahui bapak ibu dan si anak juga harus gitu cuma cara anak memahami gitu bawahnya apa bawahnya itu si tesisnya apa implementasi pendidikan agama Islam terhadap peningkatan ya nanti komparasi lah dalam agama Islam masih nyari dikit supaya kayak gini kalau ini kata siapa ini kuncinya kita itu remnya nih bagi penanganan di kita dari eksternal ke internal yang ampuh yang mana ya, yang dicetak tadi kan si Denra itu dicetak udah selesai 2 hari bertahan cuma dia itu karena takut aja karena takut dicetak lagi nggak tahu tak kesananya kayak gimana lagi kan mungkin berulang lagi kan gitu berarti gara-gara ada saya tadi siapa lagi tadi siapa yang kesini siapa bukan yang si kemarin itu kan disuruh kesini itu hampir nangis kan itu hampir nangis pak yang mau dicetak atau kemarin itu hampir nangis itu karena motivasinya masih eksternal kan gimana disinang barang itu supaya internal nah cek Pak Wani itu hati yang dipelajari sama Pak Wani kemana ya yang ini jadi penerapan disiplinnya itu supaya jadi internal misalnya sholat duha kan disinang barang itu mun sholat duha lamun dari sambut dengan enggak apa ibadah atau 2 rakaat kedua kan itu ditambah diem kan kayak gitu kan berarti kan dia sholatnya itu apa salah gitu bukan kata Pak Wali secara internal supaya merubah internal itu pembiasaan juga bisa mungkin ya kesulitannya apa sih kesulitannya cek pareni dalam nggak cek pareni kunaon anak teh nggak itu dicarikan deh anak sinang barang anak mulai mah gampang misalnya anak sinang barang mungkin itu karena di kitanya tidak kompak kalau misalkan kompak dari awal kalau misalkan wali kelasnya harus hadir meskipun pada kenyataannya banyak wali kelas yang komplain saya harus ngantar anak sebenarnya punya anak ngantar tapi masih bisa begitu tapi tidak harus selama kita ngantar kalau misalkan saya punya istri berarti kan bagian istri adalah hari naon gitu jadi bisa rolling nah jadi kebiasaan mungkin anak tidak dipantau oleh wali kelasnya karena yang memantau itu hanya dari kesiswaan itu pun hanya mereka saja yang tidak siapa yang kesiangan siapa jadi kan misalkan di sini mereka itu kan seperti kehilangan mungkin tuh jadi anak itu untuk 5 ayat di dia ngobrol-ngobrol hari-hari masing-masing sholat rakaat hanya 1 rakaat sudah selesai api-api sholat gitu saya pernah melihat solusi ya itu bisa sih sebetulnya kan solusinya bisa lah nanti kalau benar kan saya harus jelas dulu alasan wali kelas kehadiran kenawan misalnya gara-gara nganter bisa aja nanti saya rubah kan kalimanya jadi pagi misalnya dimulai dengan sholat duha dulu mereka alasan nawan tadi kan susah itu kan tidak gampang bagi saya itu gampang tinggal rubah aja betul nggak gara-gara nganter kan pasti jadi ini lagi tinggal gitu aja nanti atau baik wali kelasnya cocok sih ya mah tinggal minta aja menurut dari siswaan nih wali kelasnya yang mau yang ini tinggal ke saya aja nanti saya usulkan ke kepala sekolah kan nanti saya usulkan kayaknya terima gitu karena kepala sekolah ada apa nggak kan kepala sekolah itu wali kelasnya terus saya ini kan apa lah pak gua juga nggak guna aja yang gitu kan ya jangan kan gitu kan bapak ibu di kesiswaan itu saya ngaturnya dulu gitu saya ngatur oh Pak Wandi kudu dia oh Pak Reni kudu dia gitu Pak Rima itu saya ngatur gitu buat apa karena potensi bapak ibu itu ini cocoknya di sini bukan berarti cocok sih karena kesempatan di sananya mungkin potensinya lebih berkembang di sana kan kayak gitu mungkin juga kan di bidang lain juga bisa nggak tahu yang sekarang nih kalau sekarang ya kasih aja nanti saya kasih kebuka esok ke ibu ke bawah nggak tahu dari sekarang itu sengaja nih saya atur nggak ada motif saya apapun nempatkan Pak Reni kesiswaan naon nggak ada itu tujuannya untuk apa? Ya untuk supaya penanganan bisa membantu Pak Iban kan tujuannya itu staf itu yang membantu Pak Kasetnya
Kan supaya itu aja, supaya membantu Pak Ibannya. Yang saya bisa apa ya saya usulkan aja, yang ini di sini, yang ini di sini. Yang menentukan kan kepala sekolah. Kepala sekolah ini kan nggak bisa, ayo Pak, tolong dia. Tolong dia. Bingung mau sekolah juga ya pasti anggap kan gitu. Nah, kayak gitu sebetulnya. Nah ini, jadi kuncinya, intinya pembelajaran ke depan itu yang berubah ini dari eksternal, motivasi eksternal dan internal buat siswa nih, termasuk ya buat diri kita juga. Bagaimana kita itu berubah dari eksternal ke internal. Nah, nanti ada sih kalau di ini teori kontrol William Glasser. Ya William Glasser iya bener. Kalau di internet yang ini nggak tahu ya hasilnya yang mana kan. Nah, teori kontrol ilusi itu guru bisa mengontrol murid. Ya tadi, ya digit aksidentera, wah bisa dikontrol. Itu padahal itu kata Glasser nih. Kenapa saya disantumkan kata Glasser? Mungkin ada pendapat lain. Mungkin kata kawannya, oh kata Ibnu Khaldun misalnya. Dan itu bisa beda lagi kan? Ini kata Glasser, ilusi, kita itu ilusi, bisa kontrol nyarikan murid yang nurut itu ilusi. Itu hanya ilusi itu apa ya? Bahasa Indonesia itu apa ilusi? Kalau ilusi itu semacam Apa? bayangan gitu. Ya bayangan. Itu menjigana itu kita bisa kontrol. Padahal karena takut. Ya itu karena dia aja takut. Jadi mengizinkan dia dikontrol oleh kita. Sayanya nggak ada, ngirom dari gue. Kalau nggak ada ya biasa dari gue. Gitu. Nah kayak gitu itu ilusi katanya, kata Glasser. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif itu penghargaan lah. Kasih penghargaan, ranking 1 kasih hadiah. Itu efektif dan bermanfaat. Padahal itu juga sama aja. Itu sama aja bentuk hukuman kan. Yang ranking 1 itu penghargaan, tapi yang bawah hukuman. Makanya apa? Kalau dulu teacher demon, nah reward itu sebetulnya ya maksa hukuman ke siapa? Hukumannya ke peringkat bawah kan? Kenapa saya umumkan? Ya itu peringkat bawahnya itu hukuman. Terus apa lagi yang ketiga itu? Nah ini kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya kayak gimana? Ya, iya kayak gitu kan. Nah, tekalunya ini kapolot mana? Misalnya kan kayak gitu. Nah itu sebetulnya dapat menguatkan karakter itu. Tapi ilusi kata Glasser. Itu ilusi. Kata Glasser justru itu akan membuat anak punya identitas gagal. Terusnya jadi gitu. Kata Glasser nih, kata Glasser. Nggak tahu kan beda-beda. Anak mungkin anak di Cianjur bisa aja kayak gitu kan. Wah ini, tapi kalau anak di Sinangparan kan tiga tadi, sekali diomongan gitu saya, 2 kali diomongan, 3 kali kita kok itu berhasil kan yang ketiga itu yang digital. Walaupun itu ilusi juga kata Glasser, ngajitak itu ilusi gitu. Udah pernah SP1 si terbulang lagi, tapi kenyataannya SP2. Orang ini sudah begitu pada itu terus di masjid terus kampung gede 500 mahal mah 500. Itu masalahnya yang murah kali badan 5 tanggung harus gimana itu akibat bicara apa pakai ilusi. Iya makanya saya bilang juga tadi ini kata Glasser kan belum tentu kata Ibu Khaldun mah Pak Wandi ya si Ibu Khaldun kok nyimak itu yang pertama gitu kan dalam Islam itu 9 tahun cepet kan gitu kan ini 9 tahun kan kok cepet 9 tahun itu kata Islam ini kata Glasser nih makanya saya bilang berkali-kali ini kata Glasser gitu. Ini bukan monopoli pengetahuan, bisa saja ini salah kan, bisa saja yang lain benar. Tapi idealnya emang kayak gini, motivasi itu timbulnya dari dalam, bukan dari luar. Siswa itu datang ke sekolah. Betul nggak di siswa itu, mayoritas siswa motivasinya eksternal? Betul nggak? Burita, kata Burita, yang paling banyak itu internal, eksternal sih di kita itu motivasinya. Motivasi anaknya melakukan disiplin itu datang tepat waktu ke eksternal, internal. Di kita eksternal, internal. Bapak Ibu datanya lihat aja datanya. Berapa orang siswa yang kesiangan? Kalau ada yang pernah ngitung berapa orang kesiangan? Kecil, persentasenya kecil. Itu kecil. Kalau ada 750 siswa dan kesiangan 50, berarti berapa persenan?
Guru matematika siapa? Benar. Jadi geografi itu. Berapa persennya berarti? Kalau 50 orang, 50 per 70 kan kali 100, nah segitulah. Berarti kan sedikit, persentasenya sedikit. Berarti kita itu sebetulnya udah punya modal bahwa sebagian besar siswa itu motivasinya internal. Itu yang kesiangan nih, dari contohnya kesiangan. Berapa orang yang pelanggaran, yang kasus berapa orang? Saya nggak ada buriannya. Saya mau tanya soalnya yang pegang data itu kan burian. Berapa orang yang punya kasus gitu? Kan sedikit kan? Sedikit. Berarti kita itu udah punya modal sebetulnya karena di frame kita itu ilusi, kita itu ilusi. Oh, anak sinar barang makarnya saya sebenarnya ilusi aja. Kan itu datanya. Yang kesiangan itu sedikit. Berarti yang kita tangani itu sebetulnya sedikit, harusnya sedikit. Yang kita tangani yang itu aja. Kalau ninggalin itu 700 banyak. Padahal yang kesiangan itu cuma sedikit. Coba aja buka datanya. 10% 75 orang Bu Yati sehari nggak akan nyampe 75 kan? Sehari paling 5 orang. Ya yang piket nih, yang piket. Iya tuh, sabar. Bu Putri ini piket tumpul ya. Kalau di rumah biasanya kan 10 orang. Iya itu kan 10 orang dari 750 itu kan sedikit bisa. Berarti mungkin nanti gimana lah caranya? Nanti buat waktu lah saya ngobrol dengan Pak Iwan nanti. Caranya cuma aja kalau nanti butuh wali kelas yang semansi belajarnya minggu 1, minggu 2, minggu 3 buat semansi belajar minggu 4 ngumpul wali kelas ngebahas siswa itu kan lebih efektif nanti tiap bulan terus dibahas jadi kan nggak akan ada yang di ujung di budak mana itu tapi ditangani dari awal kan nanti dibuat aja dan saya inginnya gitu kenapa dikumpulkan yang siswaan supaya nanti jadi kebijakan gitu bukan sekedar apa kayak gitu makanya sebenarnya saya share aja kan gitu kalau cuma ngerjakan tugas mah pilihan aja jangan kesiswaan saya guru tahu ya tadi tinggal gitu aja kan inginnya ini jadi kebijakan gitu. Kalau jika tadi sholat duha wali kelas lo alasannya antar kenawan ke rumah aja sholat duhanya P5 nya dari pagi kan kalau sekarang itu P5 kan kelas 10, 11, 12 kan gitu kan nggak mungkin di akhir semuanya harus 24 guru dalam waktu yang sama itu kan pasti sulit bagi aja misalnya apa yang tema pertama itu apa? Atau dirubah aja dari jadi ngawas memawas yang kearifan lokal. Oh ngawasnya apa? Suatu hal lah, baca Quran lah, bagi-bagi kan harus kualitas nah itu makan. Kalau alasannya gitu ya kan. Berarti kalau enggak ya mana nggak ada ini sama aja berarti kualitas yang mudah itu serba baik. Alasan. Nah ini yang ilusi, udah ini ilusi benar. Nah ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita itu maksa anak. Itu teh kata Glesser itu ilusi gitu. Jadi itu teh tinggalin apa bisa. Padahal itu gitu. Karena yang bisa apa istilahnya yang pertama itu yang bisa merubah diri kita itu siapa? Ya kita sendiri. Nggak bisa Pak Wali masih kecil. Pak Wali ngumpul ke RPP. Udah semangat dia akalan kan? Dia memakai akalan ya gitu. Gitu. Ini bukan panggil misalnya monitoring nggak tinggalin ya atau tinggalin jadwal saya jadwal apa di mana pasti mah monitoring lah ya jadwal pasti kan kayak gitu berarti tandanya itu dari eksternal kalau dari internal mau di monitoring mau nggak ya kayak gitu kayak gitu itu dari gurunya dan siswa juga sama tuh, katanya ilusi kata Glesser kita maksa anak itu walaupun ya ayat cek Ki Hajar Dewantara juga kamu tuh bisa ngatur sendiri jadi atur gitu. Nah ini 3 motivasi nih tadi nyambung 3 motivasi perilaku manusia yang pertama dan yang paling rendah tadi yang eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan. Kenapa dia nurut? Tadi saya jadi contoh tadi kenapa dia nurut dari Ron 2 hari ya diciptakan ya itu motivasi paling rendah ya itu takut akan hukuman misalnya bapak ibu nawal aduh sih aja kumaha jadi kepala sekolah misalnya itu kan berarti motivasi paling rendah. Yang kedua apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau di Sinan Barang itu sebetulnya mudah. Bapak Ibu melaksanakan tugas pun itu prestasi itu di Sinan Barang itu. Berarti sangat rendah itu kan motivasinya itu. Nah ini yang kedua itu mendapatkan imbalan. Oh dapat imbalan. Yang dapat imbalan. Nah itu berarti itu level 2. Harusnya yang level pertamanya yang ini yang tadi motivasi internal.
untuk menjadi yang mereka inginkan. Ya, ya kalau saya itu mau masuk kelas, mau ada kepala sekolah, nggak ada kepala sekolah, mungkin yang Pak Iban itu kenal saya dari awal kan, Pak Iban dari saya ke sini kan, Pak Iban itu kenal saya gini, nah ini Pak Iban saya masih gini-gini aja, nggak banyak berubah. Kenapa nggak banyak berubah? Nah, motivasi saya masuk kelasnya bukan internal, bukan eksternal, tapi internal. Motivasi masuk kelasnya. Ya saya masuk kelas aja tadi kan. Saya main ayam rinci berkah, ya masuk kelas aja. Mau ada kelas sekolah mau enggak? Ya gitu aja. Karena saya takut kan titik saya. Nah, itu aja. Minimal sholat rada KCG kan gitu mah. Gitu. Itu kan motivasinya. Saya buat motivasi sendiri. Apalagi Pak Wandi kan guru PAI. Wah, ini harisnya kayak gini. Kayak gitu. Namun para Randy mereka bingung mau kayak apa gitu. Nah ini motivasinya, jadi mendapat hukuman itu, nah kita itu mengalihkan si anak itu dari sini ke sini, gitu. Dari ini ke yang motivasi internal itu kuncinya sebetulnya. Jadi arah penanganan kesiswaannya merubah dari motivasi eksternal jadi internal. Si anak masuk sekolah ke yang mana? Ke yang kesiangan itu yang berapa persen Bu Yati? Yang sekitar 5%, 10%. Yang itu bukan ke 750 semuanya, karena itu udah melaksanakan. Walaupun di kita itu, wah senang budak senang barang kayak gitu, budak senang barang iya. Nah, itu sebetulnya itu pandangan kita aja, tidak berdasarkan data. Itu motivasi perilaku manusia. Nih. Nah ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kenapa Bu Elis diundang? Ini kan ada di kita itu ada GP, Bunita. Saya itu baru CGP ya, calon. Bunita udah jadi guru penggeraknya. Bu Elis itu lebih atasnya lagi, fasilitator. Kenapa diundang? Misi saya ada yang salah, nanti dikonfirmasi, betul? Salah nggak? Kan kayak gitu. Supaya dikonfirmasi, misi nyalahan. Nah ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu yang seperti apa sih? Ya hukuman yang ini. Yang ininya. Ini sebetulnya panjang, saya nggak ambil semua. Ya hukuman kayak kita tadi, dijitak kan nggak ada itu dijitak di aturan sekolah. Yang mencontek dijitak kan nggak ada itu. Hukuman kan? Hukuman. Kenapa saya menerapkan hukuman? Karena saya menanamkan keyakinannya nggak yakin ya itu yang membuat yakin kan gitu jitak kayak gitu sebetulnya nggak kayak gitu salah. Kalau dari ini hukuman misalnya apa? Pak Endi nutelat hadir awalnya melilingan lapang, kan kayak gitu itu kan hukuman bentuknya. Atau kalau konsekuensi misalnya apa? Pak Ipan misalnya yang ngerokok ya dapat poin itu kan konsekuensi kan, berarti menurut konsekuensi kan gitu. Kalau restitusi itu ya tadi si anaknya dibawa untuk ke motivasi internal, diyakinkan walaupun agak susah tapi bisa asal dengan waktunya yang lama gitu. Karena anak SMA contohnya kayak gini lah, anak kamu nggak boleh nirong gitu misalnya, nanti jadi tidak jujur, tidak baik, berdosa gitu. Misalnya Pak Wandi ya berPAI, si anak SMA emang nggak tahu gitu jujur salah atau berdosa. Dia tahu, kalau anak SD mungkin bisa dipatahan gitu. Anak SMA nggak tahu. Anak SMA itu tahu. Anak SMA mah di obrolan gitu unggul mah tahu. Yang saya lakukan apa ya, bawa arahnya ke depannya. Dia mau jadi apa dan si nilai itu butuh. Makanya saya di yang mana? Nih ada kuncinya untuk merubah dari eksternal ke internal itu butuh ini. Kalau Bapak Ibu nyuruh anak berubah ke motivasi internal, tapi tanpa dibarengi ini, dilelewe itu anak SMA. Anak SD mah gampang kebohongan, anak SD. Tapi anak SMA mah nggak lelewe. Pun Bapak Ibu misalnya, aku tuh sholat pohon berjamaah, misalnya kamu tuh ke sholatnya juga dia. Ayo cek berarti kan si Bapak kita sholat, misalnya nggak lelewe itu. Dan anak SMA yang gitu ya, baik-baik itu baik-baik. Itu yang makanya begitu. Maka keteladanan itu penting. Misalnya, Pada kada SMA gitu. Iya itu contohnya, wah aku sholat duha pas sholat duha. Nanti sholat duha anak SMA mah, kalau lewe. Anak SMA itu makanya dalam perubahan dari eksternal ke internal itu, ya ini
Dan kesiswaan itu berat. Itu bagian yang paling depan, itu tugas semua orang, tapi yang paling depannya kesiswaan. Dan ini harus nyontohan, itu kan yang paling berat itu. Kan nggak bisa. Misalnya saya nih, kudu mengumpulkan RPP misalnya, kudu kia, saya terbuat kartu soal. Bapak Ibu Pak, ini sering kan, walaupun belakang kan, ya kayak gitu aja, sama aja kasusnya. Anak juga kayak gitu. Ketika kita tidak memberikan teladan, ya dia rewel. Tidak berani depan, di belakang itu anak itu. Anak itu di belakang. Ya ini, mau Bapak Ibu bisa tahun telat. Lihat aja anak kalau ketika pelajaran saya pasti tepat karena siapa yang dilatih begitu. Kalau nggak mau tahu kan, itu harus masuk. Walaupun tadi anak SMA itu, walaupun dia ajak apa nanti ada babnya tadi diajak ke keyakinan itu, nilai kebajikan itu, ya itu karena anak SMA udah tahu. Misalnya kamu perlu disiplin, perlu iyalah disiplin lah, gitu disebutkan gitu. Itu udah tahu gitu. Maka agak butuh kemampuan khusus. Kalau sebetulnya ya, Pak Ibu sering melakukan kalau saya lihat. Butuh kemampuan khusus. Dan yang kuncinya ini keteladanan. Keteladanan itu kuncinya. Dia percuma Bapak Ibu nyuruh berubah ke internal. Ya saya aja nyuruh Bapak Ibu masuk kelas misalnya. Saya antara masuk kelas, kumaha ke Bapak Ibu? Ya masih tidak lewat kan? Ya kayak gitu aja walaupun di belakang sama aja anak juga. Anak sedang bareng itu sama. Jumaahan gaya apa Ibu? Jumaahan. Kita yang gak jumaahan kan kok anak belakang sobat. Sebab anak kita jumaahan kan kayak gitu. Kan saya ketika misalnya nyuruh anak masukkan baju rapi kan nggak perlu bicarakan. Tinggal bawa pakai gitu, pakai baju, udah selesai. Anak itu nggak banyak komen ya, udah selesai. Dia pasti dimasukkan bajunya cuma tunjukkan aja, kayak gitu. Terus yang, nah ini contoh ini, nih yang ini saya buat contohnya yang sehari-hari ada di sini barang di SMA. Nah ini sob kata Bu Fitri, ini termasuk apa? Termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi nih. Yang ini. Nah yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah itu termasuk hukuman atau tadi apa? Hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kalau konsekuensi itu biasanya berdasarkan melanggar aturan lah. Cempawani. Kalau mesti lupa lagi, nah ini yang tadi hukuman untuk kayak tiga tadi, cetak ya, hukuman kan, konsekuensi atau restitusi. Nih kalau yang ini, yang kasus pertama, dia nama cek lawan cek Bu Fitri, begitu kan? Kata Bu Fitri apa? Hukuman kan? Kata Bu Fitri hukuman. Nah, kata Pak Wandi sependapat hukuman. Kata Bu Dita yang udah ini Bu Dita. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan anaknya juga. Ya, jadi ini apa ini? Sebenarnya kalau terlambat itu konsekuensi. Dan hukumannya. Nah, ini hukuman. Kata Bu Elis nih, kata Pasil. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tanyakan, si pemberi hukuman atau yang melaksanakan konsekuensi itu tertuang tidak disepakati tidak sebelumnya. Kalau kamu terlambat akan menulis 100 kali di dalam buku sebelum kita menentukan hukuman atau konsekuensi. Apakah itu diberlakukan untuk semua atau hanya ingat pas saat itu guru piket anak datang untuk yang di kita aja. Iya, yang di kita. Iya, sob. Terus yang di kita, saya itu menginternalisasi yang di kita, yang mendalaminya gitu. Waktu jadi piket. Apakah hanya ingat saja ketika anak datang apa pasti diapain ya? Oh ingat nulis 100 itu. Atau sudah memang ketika konsekuensi kesepakatan kalau misalnya terlambat itu 100 kali mesti buku. Jadi sudah kesepakatan. Jadi kalau dilihat di kita nih, di kita sudah termasuk yang asalnya hukuman, jadi seperti dilakukan berulang-ulang gitu. Semua guru kita itu melakukan yang sama. Ya, jadi naon?
sedikit mengacu ke konsekuensi karena itu berlaku Konsekuensi atau hukuman gitu? hukuman. Hukuman. Iya. Kalau konsekuensi anak udah tahu. Iya. Ya hukuman kan? Ya hukuman ya Hukuman. Ya. Semuanya hukuman. Jadi yang benar yang penting hukuman atau konsekuensi? Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Iya kan benar. Bisa konsekuensi. Kalau pertama kali itu hukuman. Iya. Menurut saya, kalau pertama kali dilakukan itu hukuman. Tapi ketika itu diulang-ulang dan jadi kesepakatan yang tidak tertulis, harusnya tertulis sih. Nah itu aturan itu. pertanyaannya apakah Nah, itu tertulis atau tidak gitu. walaupun tidak tertulis, karena anak udah tahu kan, oh kalau terlambat pasti disuruh tulis. Nah untuk langkah yang selanjutnya, menurut saya itu konsekuensi, karena anak udah tahu kalau terlambat pasti bakal nulis, kecuali yang awal, gitu. Kenapa? Kenapa saya nggak detail kan? Saya pengen tahu aja kan ini mah yang real, yang di kita kan, yang real nih, yang real di kita. Mungkin orang pertama siapa yang merasa memang Ya, pilihan buat punya ide yang datang terlambat itu nulis nih kan di copy itu diimitasi orang yang lain lama-lama jadi kebiasaan yang memang anak udah tahu semua kalau kesiapan itu konsekuensinya ini. Iya itu makanya selanjutnya. Ya. Nah sekarang sholat duha terpisah karena terlambat datang saat sholat duha bersama. Ya Pak Randy ya, ini bisa memisahkan Pak Randy dan Pak Rifai. Ini termasuk hukuman atau restitusi? Itu kan tahapan tadi kan, hukuman itu karena terpaksa, hukuman konsekuensi itu tingkatan itu. Kalau lebih tinggi restitusi cara penanganan. Nah ini yang di kita, ini yang sehari-hari yang dilakukan. Ini hukuman atau konsekuensi atau restitusi bisa? Sholat duha terpisah karena terlambat datang. Nah, hukuman apa? Pada dasarnya sama aja sih Pak. Iya, sama aja sebetulnya pada dasarnya sama seperti yang kasus yang pertama. Nah ini dipanggil orang tua karena loncat benteng sekolah. Nah ini konsekuensi karena ada di aturan sekolahnya kan. Kalau ini pasti poin sekian dapat jadi poin. Nah ini. Terus yang ketiga disuruh keluar kelas karena tidak mengerjakan PR. Belum tentu. Kalau guru dan siswanya ini bagian dari kesepakatan kelas, itu jadi konsekuensi kan. Makanya makanya kesepakatan kelas itu penting di awal. Pokoknya temenan kita. Baiknya itu kan si peraturan itu munculnya dari anak. Oke guru aja, guru kita ngarahkan aja. Ngarahkan di kelas itu harus seperti ini. Jadi munculnya dari anak. Sok kamu supaya tertib berkumaha kan gitu. Sudah kesepakatan kelas itu muncul, ya kita tinggal tegakkan kan. Kalau saya tiap hari kan, pokoknya bapak masuk, kamu nggak boleh ada yang di luar kan gitu. Jam sabar hawai bapak masuk, kamu nggak boleh ada yang di luar. Kan gitu kalau saya. Ya ngaliciknya gitu, mau datang jam berapapun, yang penting mah anak lu telat atau kesiangan. Kamu jam 7 harus masuk di kelas. Tapi jangan dicontoh. Kalau jam 7 harus masuk kelas. Saya kan harus jam 7. Sama jam apa? Walaupun ya tetap aja jam 7 kan masuk. Nah itu kesepakatan enaknya gitu. Kalau nyuruh, nah misalnya mundur, lamun dia menyarankan hese ngamuk mundur mah gitu. Kalau saya mah gampang, ibadah gampang nyarekan carekan we. Kalau mundur mah hese ngamuk aja atau mundur hese ngamuk teh. Kan kayak gitu. Ya buat ini kuncinya buat ini. Dan menegur itu penting yang saya rasakan. Anak itu kadang pengen ditegur, nanti ada kebutuhan manusia. Itu ingin ditegur gitu. Kadang biasa aja. Jangankan gitu, kalau saya belajar di sini nggak ada siapa yang suka lihat belajar di sini. Saya belajar di sini nggak ada yang musik kalau itu nggak akan ada. Karena saya temenan Korea, saya mau diajar dia diajar. Jadi kalau dibiarkan habis semua temen di kelas saya nggak akan oleh ya kalau dibiarkan. Nah ini diberi poin karena merokok itu kan konsekuensi. Jadi tingkatannya ada dua, ada konsekuensi. Kalau konsekuensi sama hukuman itu kan dari luar. Nah yang restitusi itu sebetulnya kalau ada restitusi sama kesiswaan juga kan udah dilaksanakan, dipanggil, diobrolkan itu kan udah restitusi sebetulnya. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan. Jadi sebetulnya kenapa anak-anak itu melanggar atau semua tindakan manusia itu punya ini? Ada motivasinya. Ini kata Glaser juga, kata Glaser. Nggak tahu kenapa lagi ngambil Glaser itu banyak kebutuhan manusia. Nah ini penguasaan. Ada yang ingin karena penguasaan dan yang si anak-anak menyimpang itu ya gara-gara gagal ininya. Kenapa anak itu yang tadi riwayat? Mungkin karena ingin ditegur kan? Karena kekurangan kasih sayang begitu, kekurangan kasih sayang.
Mungkin apa? Penguasaan mah kayak apa? Kayak anak misalnya pengen apa, nenggelan batur misalnya, salah aja begitu. Nenggelan batur supaya nurut, wah pasti lu. Itu kan kebutuhan penguasaan kan. Dia ingin merasa berkuasa. Atau di sini ada nggak misalnya? Di sini atau pasti lu ngontrol gitu kan? Nah itu kan penguasaan. Atau kasih sayang, kebutuhan kasih sayang. Ya kayak tadi kan, pengen ditegur, pengen diperhatikan. Itu berarti karena dia gagal, kurang dikasih sayang, maksudnya gitu. Kurang dikasih sayang jadi butuh. Kalau yang utamanya kan ini bertahan hidup. Naon, bertahan hidup naon ya? Oh, ayo can gajian bener. Gitu. Itu. Itu kan bapak ibu masih datang ke sekolah juga walaupun belum gajian kan. Itu bukan tuh. Itu berarti udah terpenuhi itu kebutuhan bertahan hidupnya. Udah. Motivasinya internal. Motivasinya udah internal itu, walaupun mundur tuh di belakang. Itu kan udah bertahan hidup selama 10 hari. Karena jatahnya mungkin tanggal 30. Sekarang tanggal 10, dia tadi umurnya tanggalnya kecan media kene, kan aduh, karena umurnya udah 40 hari, Pak. Bukan 40 hari, 20 hari lagi gajian. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu bagus kan. Jadi orang itu kadang ningkat, kadang ini. Jadi ada motivasi internal kan udah ada. Walaupun jam gajiannya, tanggalnya berarti bapak ibu bukan karena gaji kan. Nah karena masih datang ke gajian, masih datang ke sekolah. Nah karena apa? Nggak tahu. Karena berharap kalau kamu belum datang gitu, jadi waktu gitu. Kalau kebebasan itu yang mana? Anak yang pengen bebas lah, pengen main gimana dia aja. Di kelas itu suka ada bisa, ayah gitu. Anak itu yang bebas, untuk kesenangan itu tidak terlalu penting sih. Tapi dasar anak itu biasanya pengen ini. Kalau kita ingin mengetahui, kan beda penanganannya. Ketika anak mencuri di kantin darmaji karena nggak punya uang, berarti itu kan kebutuhan hidup, betul. Penanganannya tentu beda dengan karena kesenangan darmajinya ya duit boga kan, iseng wae misalnya, iseng wae. Dulu itu kata siapa Bapak Ibu? Si John gerombolan itu kan, ya darmaji itu iseng wae duit punya, tapi ya iseng aja darmaji. Itu kan karena kesenangan. Mungkin penanganannya jadi beda itu kebutuhan penanganan. Nah ini yang 5 posisi kontrol guru. Nanti Bapak Ibu, ayo di mana sih sebetulnya? Yang pertama itu penghukum. Nah ini penghukum ini. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Oh ya, bersalah mentah kita ya. Wah, lamun kamu kegiatan misalnya. Ini kumaha ge karunya orang tua kamu kan. Nah, kayak gitu. Kalau penghukuman tadi dihukum misalnya. Dicetak dikumaha, nah, itu penghukum. Terus sebagai teman. Nah, misalnya ini yang kalau bingung ya ini aja. Nanti ibu bantu bereskan. Wah, segala kamu ikut bapak. Nah, berarti sebagai teman itu memperlakukan anaknya. Atau pemantau biasanya ini bapak ibu kesiswaan nih pemantau. Pak Iban, bukan nama iya poin dia, gitu aja. Terus manajer, kalau manajer itu udah lebih tinggi kan, mengajukan pertanyaan, diajak ngobrol gitu, supaya anak itu berubah dari motivasi eksternal jadi internal. Nah sekarang pertanyaannya, bapak ibu itu udah di posisi mana? Bapak ibu di posisi mana? Makin kesini itu paling tinggi, levelnya paling tinggi. Bapak ibu udah di mana? Kalau saya pribadi, ya nantilah pada gini bisa jadi sama. Nah ini bapak ibu di posisinya di mana? Bapak ibu, ya bapak ibu identifikasi sendiri aja. Bapak ibu itu di mana? Tahu? Bapak ibu misalnya dari siapa ya? Dari Bu Putri dulu. Bu Putri tadi mana ini? Posisi Bu Putri sekarang, Bu Putri itu posisi yang mana? Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer? Korban di mana korban? Kalau saya mah lebih kalau saya mah lebih memilih kan setiap orang itu berbeda. Jadi kalau misalkan anak ini mah yang apa misalkan dia itu karena baru gitu melakukannya ya di hukum jadi boleh misalkan. Tapi kalau misalkan dia itu sudah dihukum mesti itu bisa, oh berarti orang tuh bisa di ujung manage anak supaya ya yang penting ini dan kalau tidak dia bisa usaha lagi abang bahan dan sebagainya. Jadi anak di bawah berbicara jadi berbeda-beda tidak sama. Nah itu kasus menarik kan. Jadi Pak Iman itu menerapkan berbagai posisi dalam kasusnya.
Nah itu Pak Iba ada temuan baru nih. Nanti nggak ada kan politik dipelajari, ada nggak, Bu Elis? Ada nggak yang kayak gitu Pak Iba? Wah saya itu melakukan berbagai macam posisi, misalnya kendaraan tidak parah, ada nggak? Kan kita itu sedikit-sedikit harus mulai bergerak. Ya itu mah kan bergerak. Ini bukan bergerak ini mah, tapi kombinasi berbagai posisi. Nah kalau saya itu baru belajar, baru besok rukolnya. Nah nanti saya yang kasus yang temuan dari sekarang itu, saya nanti bawa ke forum diskusi. Ya lawan dia lumayan, lawan dia. Kan dia kata-kata siapa gitu, Glaser juga kan bukan ini. Yang pengalaman Pak Iba, jadi memperlakukannya secara berbeda. Iya, Pak Iwan itu memposisikan dirinya dalam posisi yang berbeda-beda, ya. Dalam posisi yang berbeda-beda. Kalau Pak Iba itu kebutuhannya juga beda, tapi kan kita itu diinginkan posisinya ke Mendagri ya Pak ya. Berarti Pak Iba mungkin berusaha mencoba sesuai kebutuhan anak, tapi misalkan itu ujungnya di manajer gitu. Tapi sementara berarti ini ya dikatakan hubungannya masih ada, membuat perusahaannya masih ada, temannya ada gitu. Iya, posisinya itu berubah-ubah kan. Idealnya itu orang ketika jadi ini paling bawah gitu hukum itu. Mun para ini bisa nyarikan budak, itu bahaya, itu baru hukum kan. Iya. Kalau udah kesini udah level tinggi, harusnya kan nggak kesini lagi kan. Idealnya nih, secara teori, kalau udah di posisi paling bawah, udah ke atas, kan nggak ke bawah lagi kan. Idealnya itu matang lagi dia, idealnya. Nah, ini kan temuan baru yang di Pak Iba lakukan. Jadi tadi bukan bertahap, tetapi justru mundur lagi ke hukumnya, kadang jadi hukum lagi gitu. Iya, kasusnya dia pemahaman, gitu kan? Sama yang saya lakukan juga sama kayak yang Pak Iba lakukan. Ini kan seperti Diwan gitu ya. Diwan itu sebetulnya sangat dari awal itu kan sebetulnya terlalu omongan dan perbuatannya itu mengarah kepada anak yang benar-benar tidak bisa diatur gitu. Makanya dikasih warning ini sebagainya, kasih poin dan sebagainya. Ujung-ujungnya orang tuanya nelpon, Pak gimana ya? Ada panggilan datang sampai ke rumah dan sebagainya. Akhirnya mereka tahu orang tuanya ini perlu penanganan dan saya tanya, ini anak bapak, anak ibu ini sebetulnya di mana tinggalnya? Emang nggak serumah dengan saya, tapi suka tidur di tetangga dan sebagainya. Oh, pantesan itu bapak, ibu udah mau mungkin atau ayahnya bapak biasa nonton di pernah kali, makanya kasihan apa ya? Akhirnya dia dipanggil ke bapak, sampai saya kembali kasih ke selalu di rumah di sana. Akhirnya dia sendiri, Pak, tinggal diambil berubah dari rambut, dari cara berpakaian dan sebagainya. Kesehariannya dia tidak nambah lagi poin, akhirnya dari lulus dapat ijazah. Nah itu makan Ya pokoknya di pepatah sedikit demi sedikit kemampuan kita, misalnya saya bukan ustaz seperti Pak Wandi, tapi saya di rukyah kebawaannya kan dari sini. tapi tahu lah sedikit demi sedikit ilmu gitu. Makanya saya kalau misalkan orang berbicara ideal begitu ini, lah kalau ngomong kalau orangnya sudah tidak saya sendiri tidak benar lah sih. Tapi jangan maksa benar orang oke, aku orang benar lah gitu. Nah, jadi kan benar oke ketika misalkan dibicarakan seperti itu, penumpang atau siapa membayar siapa di perkataan dulu seperti dia dah. Misalnya tekan kampus, dia anaknya mengakui gitu kesalahannya karena mungkin makanya rasa di kota itu jalan Pak Imak dia gitu. Ya itu udah posisi manajer kan tadi. Sampai apa yang dilakukan Pak Iba memang sudah Sudah manajer kan? Sudah sampai di manajer. Tapi kan temuannya Pak Iwan itu udah manajer, balik lagi ke sini, itu kan bisa jadi ini. Itu kan temuan baru nanti. Itu sebetulnya yang saya lakukan juga ya memang seperti itu, gitu, seperti itu. Jadi tidak ideal teorinya ini. Turun aja sebetulnya. Jadi begini maksudnya Pak, kalau misalkan anak itu kan sekarang itu penghargaannya bukan karena orang tuanya menghargai dia, memberikan ilmu ya. Mere ongkos dan sebagainya, tapi karena lebih cenderung ke anak tersebut itu pengakuannya soliditas teman. Jadi ketika misalnya dia solidnya tinggi ke teman, maka dia itu berubah lagi kan, jika dia harus menghubungnya begitu. Kemudian pertanyaan awas pada bulan ini, pokoknya ini saya kira Pak. Gitu. Nah itu salah satu faktor yang saya sebutkan di dalam tugas, bahwa ini tidak memperhatikan lingkungan luar. Ngobrol bisa kita eksekusi 1 jam ajakan ngobrol 23 jam deh jeung babaturan deui rubah deui itu yang saya ungkapkan. Ini kan ideal, anak kita aja ideal,
anak kayak ideal kan kayak gitu. Di obat hante ngawaro. Kan juga tadi di bere gitu. Anggar kan ya kan. Lupa lampu kumaha. Jadi kita kalau boleh itu salah ya dari tingkatan ini. Nah, dari tingkatan ini. Yang saya khawatirkan itu saya sampai ketika diskusi saya itu berpendapat beda tentang penghukum. Ini penghukum itu paling rendah. Penghukum itu paling rendah kan? Ini posisi ini paling rendah. Rendah di paling rendah. Saya bela yang penghukum pun saya bela ketika diskusi nih. Ketika diskusi saya bela. Kenapa saya bela? Dalam konteks sekarang, ini yang zaman ayeuna di sekolah di Sinambara lah saya lihat ya. Penghukum pun udah jarang ini. Yang mau peduli dihukum jarang. Kalau dulu itu di kasusnya apa? Pak Lukman itu kalau saya ketika diskusi nih, ketika dengan CGP lain, ada yang terlambat, namanya Sabrina, ku Pak Lukman teh dicarekan, disuruh hukumannya itu apa? Kau pakai sepatu, karena dia pakai sepatu putih, bukan hitam lah. Dihukum. Semua menyalahkan Pak Lukman, penghukum gitu-gitu. Kalau saya nggak bela, kenapa nggak bela? Dalam konteks sekarang, yang penghukum pun jarang, banyak kan kumaha. Tanya aja ke Bapak Ibu, apa aturan harus hitam kan sekarang bebas? Bapak Ibu pernah tinggalin sepatu? Iya, kemana? Carekan. Mana? Tahan sepatunya. Pernah nggak? Pak Wandi pernah nggak? Pernah nggak? Kalau sampai yang mana? Iya, mungkin Pak Wandi nggak ragu ya pernah tuh. Pak ini bisa jadi, wah ada di luar jagaan. Balik. Dia coba menghukum gitu. Mungkin Pak ini nggak ragu. Pernah tuh yang ulang. Dibalik-balikan tuh. Rasa enggak, maksudnya biasa wae. Sekarang itu penghukum pun jarang. Misalnya, jarang. Makanya bukan dibela penghukum itu bagus, bukan. Yang mau jadi penghukum pun jarang. Kebanyakan sekarang nggak peduli. Makanya Pak Ibu kerepotan. Kenapa kerepotan? Dari 43 guru, kenapa Bapak Ibu yang saya kumpulkan kesiswaan? Karena itu yang bikin tobatnya kan. Saya anggap lah Ibu mah peduli. Dikasih ke saya kira, santang tuh kan. Karena gue nggak berhubungan langsung dengan dia. Kalau kesiswaan minimal, ya akan menangani, pasti akan menangani siswa. Kalau yang lain, nah, sekarang materi itu. Kenapa hukum pun jarang? Jangankan di yang lain. Di Bu Putri bisa pernah ke Bu Putri pemeriksaan sepatu hidung di kelas teh? Iya sepatu hidung keluar, misalnya gitu. Kan gitu. Menghukum pun sebetulnya udah luar biasa di kita itu. Menghukum nih, yang paling rendah pun luar biasa. Itu tandanya apa? Tingkat ketidakpeduliannya meningkat kan? Secara teori mah dia gampang teori mah. Tapi kenyataan anak hukum pun luar biasa. Nah hukum sebetulnya ada ke bawah lagi, ada lagi di sini tidak peduli. Nah ada lagi ke bawah kan, harusnya ada satu lagi di sini tidak peduli. Karena hukum itu jadi luar biasa dalam pandangan saya ketika diskusi. Saya diketawain sama Ritten di sini saya diketawain karena saya mau membela yang menghukum pun saya bela gitu. Kenapa saya bela? Karena banyak yang nggak peduli. Dari 43 orang guru nih di Sinambara, 41 lah yang baru jangan karena itu baru. Dari 41 guru, menurut Bapak Ibu, ada yang peduli jadi penghukum berapa orang? Pak Iban. Kenapa Pak Iban merasa repot? Karena asal bekerja sendiri kan, yang dihadapi itu 750 siswa, kok 10 orang kita hese 750 misalnya. Kan hese ningali anak gitu. Berarti masih banyak yang tidak pedulinya di sini nih kasus Sinambara dan sekolah lain juga saya yakin sama kayak gitu. Terus apa lagi sih aturan sekolahnya? Pernah nggak aturan sekolah namanya? Misalnya apalagi yang aturan sekolah yang detail-detail gitu. Pernah nggak misalnya pagi-pagi ninggalian atau apa? Betna, wah kalian ini tinggalnya gitu misalnya. Itu apa lagi? Mungkin ada hal lain lah. Nah, yang make up misalnya. Kalau itu kan anak itu ditegur, malam itu kesiswaan Pak. Jadi orang kesiswaan itu dari mana itu sama anak itu. Sering saya bilang gitu, tapi dulu lain ada berbeda. Jangan bapak-bapak diserahkan kesiswaan ini. Iya itu. Makanya saya masih bela yang penghukum itu. Mungkin nanti Bu Elis ketika jadi pasien itu temuan baru itu Bu Elis. Itu temuan teori baru. Ternyata masih banyak nih yang dari 41 guru. Lihat aja Bapak Ibu. Jangankan mungkin Bapak Ibu juga termasuk yang nggak peduli itu. Yang nggak peduli masih di bawah penghukum itu. Penghukum itu luar biasa. Mau menegur, nyarekan yang anak kesiangan itu bagi saya nih, bagi saya pribadi itu udah luar biasa. Untuk kondisi saat ini, walaupun secara teori itu kan paling bawah, itu tuh salah, paling bawah lah bukan salah, level paling bawah. Dan itu tuh sudah luar biasa untuk kondisinya sekarang ini. Ada nggak yang terlambat atau misalnya baju dikeluarkan di jalan, baju dikeluarkan, carikan data baju masuk ke hari banyak kan buruk, lihat aja.
Kenapa? Ya hak ada. Karena nggak semuanya itu masih banyak yang nggak peduli, level paling bawah nggak peduli. Penghukum itu salah, karena saya masih banyak yang nggak pedulinya. Jadi saya apresiasi aja. Penghukum itu udah luar biasa. Menghukum pun walaupun salah, udah luar biasa itu. Ya kan kalau Bapak Ibu di posisi mana nih? Tinggal identifikasi aja Bapak Ibu. Penghukum atau tidak peduli, di bawahnya yang tidak peduli nih. Misalnya itu aduh saya masih level tidak peduli nih. Misalnya ya dengan naikkan aja jadi penghukum kan. Atau kalau bagus ya naikkan aja langsung jadi manajer misalnya. Kalau sekarang udah teorinya udah tahu. Atau kesini dulu jadi teman, jadi pemantau misalnya. Kalau pemantau itu kebanyakan siswaan. Nah, itu kan bisa lanjut gitu tahapannya tuh bisa langsung aja kali bisa aja tergantung. Yang penting ada peningkatan yang tidak peduli jadi peduli gitu. Kenapa saya nggak kumpulkan semuanya? Percuma juga kumpulkan banyak-banyak. Nah, itu gimana kan? Minimal dari berapa orang ini? 10 misalnya. Ada 2 orang lah dari kesiswaan karena sasarannya kesiswaan. Ada 2 orang lah. Oh ternyata belum hukumnya yang namanya Pak Wali itu jadi galak ya kalau akhirnya. Jadi nyalain kan gitu. Itu kan udah luar biasa gitu. Udah luar biasa bisa gitu. Hukum ini jadi galak misalnya, itu kan luar biasa itu. Luar biasa. Sebetulnya Bapak Heru sebetulnya agak repotan kalau misalnya sudah terbiasa memberikan hukuman ke anak, karena yang menghukum itu bukan kita langsung, tapi anaknya sendiri yang melihat bahwa itu pelanggaran. Misalkan Pak upah dikabulkan Pak, Pak. Jadi sebetulnya kalau kita memang konsisten terus misalkan ketika bertemu meskipun dihukumnya dengan cara dicubit misalkan seperti itu, dan ketika punya temannya nggak pakai baju, saya datang, Pak lupa ciri Pak kita, apa sini kita dimasukkan, itu kan kita memberikan contoh, tapi anak itu kan bisa menghukum, bisa menilai bahwa itu harus diberikan hukuman. Gitu. Ya itu hukuman sosial, ya. Itu kan sosial. Jadi kan ada kadang-kadang dicemooh ke temannya sendiri. Ya itu kan mirip itu sebetulnya mirip guru silang barang itu dalam sanksi sosial, ya kan? Kalau dalam area-area. Nah ini posisi, ini sebetulnya yang paling penting itu posisi Bapak Ibu di mana, ini guru tambahan nih, yang tidak peduli. Nah, tinggal tingkatkan sebagai manajer. Caranya sebagai manajer kemana? Ada lagi kan? Caranya yang restitusi itu. Terus ada masukan Bapak ini, kan saya pernah ngobrol-ngobrol dengan sebagian wali kelas. Sebelumnya pengajarannya Pak, beberapa kali Bapak ngobrol sama anak, memberikan bimbingan kalau misalkan memang anak itu harus perlu bimbingan. Saya pernah begini. Terus masalahnya apa? Kalau misalkan sekarang menjadi jarang tidak ada istilah konsultasi wali kelas dengan siswa atau siswa yang minta konsultasi, karena kekurangan jam ketika sekarang ini kan tidak ada jam konsultasi dengan siswa di wali kelas itu nggak ada jamnya, jadi pemerintah sampai memberi kayak gitu. Ada yang habisnya bingung masa ada korban jam pelajaran, sementara kan dulu masih ada 1 jam untuk wali kelas bersama anaknya. Nah itu masukan di antaranya. Dan kebanyakan mereka itu sebetulnya peduli ketika ada masalah muncul langsung kesiswaan. Jadi kesiswaan yang dianggapnya wah terlalu arogan, kesiswaan ini tahu-tahu misalkan wali kelas tidak dikasih dan sebagainya. Kalau misalkan seterusnya udah berat begitu ya bagi kami, otomatis harus ditangani langsung oleh kesiswaan. Tapi ada juga yang mungkin kayak gitu, oh sedang kesiswaannya terlalu gede. Nah seperti itu. Jadi kami tidak mau misalkan memang jika juri lah di sekolah gitu, dikasih budak. Sementara yang lain itu dianggapnya teh sepele dan bahkan kami itu dianggapnya kesannya itu lah ujian gitu anggapan mereka itu. Nah itu Pak Iman berarti makanya saya nanti menjatahkan tiap 1 bulan itu ada untuk mau ngebahas anak. Jadi kan wali kelas di sana kan ya. Cuma aturannya aja sekarang misalnya kalau kita pakai sistem poinnya itu poin 50 misalnya. Cuma saya nanti carilah kalau nyase mungkin liburan kan nyase lah. Mudah-mudahan nyase saya cari sistem yang bisa kelihatan. Oh ini mah segini mah itu penanganannya wali kelas. Oh ini udah lanjut ke mana misalnya ke BK atau ini mau ke siswaan. Oh ini udah segini berarti penanganannya bagian siswaan. Kan pasti wali kelas dulu. Untuk ujung-ujung ngajol gitu kan. Kita buat nanti kita sepakati aja bersama. Sama tadi kesepakatan. Kalau kamu udah begitu, diguru itu begitu. Makanya nanti saya rapat rapatnya juga perlu direkam kan, Mas? Cok mau apa? Mau kayak gimana misalnya sistemnya? Direkam langsung. Kita yang ngomongin protes, rekaman lagi kapan ngomong apa? Kayak gitu. 3 kali bisa kapan Iban. Butuh jam wali kelas gitu. Saya nggak yakin Pak Iban, kenapa nggak yakin?
P5 itu, P5 berapa waktu itu ketemu itu, berapa jam sehari, hampir tiap hari kan, 4 hari ketemu. Ada nggak si anak si wali kelas itu nanya itu mah cuma apa tadi saya ke sholat duha ya gitu, gara-gara ngantarkan anak coba ke sholat duha disiangkan. Dulu pernah kan tiap ibadah disiangkan sholat duha itu jadi jam 7:30 kan ya, jam hari itu sholat duha. Itu karena begitu mah adalah saya tahu. Mungkin juga saya juga bisa tebak yang ngomong kebaikan siapa. Kayak gitu. Itu kan orang yang cuma alasan aja, walaupun itu mau pakai jangan deh alasan kayak gitu. Gitu. Karena orang-orang itu ya RKN ya kasih itu udah lama di Sinang barang itu saya udah lama. Udah tahu lah Bu yang tingkat kumaha misalnya kalau Pak Arifah baru kan, Bu Bibi kayak gimana, Bu Nita kayak gimana, mungkin saya udah tahu kan kayak gimana. Kan begitu mah, percuma. Kalau misalnya jadwal, jadwalnya kalau 4 poin aja. Nah di 4 poin kayak, misalnya dikasih sampai hari Kamis. Dan pulangnya Rebo, kasih Rebo pulang ke Selasa, terus kayak kemana? Nggak sih, 5 poin. Nggak sih, gue paling naik poin komisen gitu, daripada nggak kandung. Di belaan, nggak kandung, kecuali yang rajin kan. Pak Wandi Pak ya, mau ya. Ada Pak Wandi Pak rajin, buat aja 4 hari kuliah. Ya bener kan mau kuliah. Begitu mah. Jaga. Ya kadang-kadang kita, ya makanya nanti saya jadi soal ribetnya, wali kelasnya ribet. Ini aja mana wali kelasnya mana dari siswaan. Wali kelasnya pengen ini biar nyambung. Kan kita butuh nyambung juga kan. Lamun teu nyambung mah eser kan. Mencet siswaan wali kelasnya pengen ini. Iya nanti saya usulkan ke kepala sekolah. Wali kelasnya gitu. Saya ngambil aja dari kesiswaan itu udah kan. Gitu. Apalagi Bu Kiki kan baru, dia nggak tahu wali kelasnya berusaha kan, baru ya pasti terima aja. Memang benar dasar datanya benar. Termasuk pakai satu A dan B itu harus ekstra wali kelas. Iya kan saya nggak tahu kan. Jadi Pak Iwan, ini wali kelasnya berusia, kan saya tinggal itu aja. Saya itu nggak ada kepentingan wali kelasnya mau siapapun. Saya nggak untungnya apa, saya nggak ngaruh apapun. Ya tinggal Pak Iwan aja, tinggal saya tinggal tulis aja. Jadi wali kelasnya kan nggak gitu aja, tinggal gitu aja. Kalau misalnya kepilih kayak gitu kayaknya. Ya tinggal gitu aja gimana? Saya usulan. Jadi nanti sinkron penanganan siswa di kurikulum penempatannya itu kan jadi sinkron nanti ke penanganan siswa. Itu kan yang saya harapkan seperti itu. Kenapa Bapak Ibu dikumpulkan? Supaya nyambung jadi kebijakan nanti. Kan itu lebih mudah lagi. Cara saya kayak gitu kan dulu kayak SMA ganti baju mana? Jadi lain cara kan kayak gitu. Saya tahu yang saya ganti baju mana? Kan itu lancar. Lebih gampang. Terus Aliran bilang ini nah, ada satu lagi. gitu Pak. Nah ini keyakinan kelas. Nanti lah ini itu sebelum masuk nanti pasti awal. Jadi si ngobrol itu yang diharapkan dari teorinya si internal itu supaya anak dari sieun teh diarahkan jadi ke dia. Jadi anak itu ingin apa ya? Nilai-nilainya ingin nilai itu, misalnya ingin jadi orang yang disiplin. Jadi nilai internalnya itu ini nilai-nilai kebajikan, disiplin, terus apalagi saling menghormati. Kenapa anak tidak boleh bertengkar? Ya karena ingin harus saling menghormati itu. Jadi keyakinannya dari dalam. Nah ini si nilai-nilai kebajikan ini yang nanti arahannya ke sini. Jadi si nilai internal itu diarahkannya ke sini. Walaupun tadi anak SMA bisa apalin tentang miron, tapi jujur, kan begitu. Anak SMA seserian emang iya gitu, terus kumaha kan sih gitu kan. Kalau saya kan diarahkannya ke masa depan, kamu mau jadi apa nanti? Misalnya, oh jadi tukang cilok misalnya. Kamu tukang cilok itu jujur kumaha ya? Malah bukan, apa sih? Anak lagi langsung berpikir kalau gitu. Kalau cuma wah ini berdosa tidak jujur itu, wah mungkin Pak Wandi berat seserian nih obrolan gitu. Anak SMA mah. Kalau anak SD masih bisa anak SD. Tapi kalau udah anak SMA kan kita cara ngobrolnya juga itu harus beda kan, sesuai dengan level mereka. Karena kalau ini kan secara teori anak SMA itu mah rada hese karena dia udah dewasa, udah tahu lah. Oh kan harus saling menghormati antar teman. Emang anak tahu alun gitu ya, apa alun? Bisa apa gitu kata gitu. Makanya saya bawa ke
depan, ke masa depan dia mau jadi apa. Dijelaskan sedetail mungkin juga, kadang-kadang kan sebetulnya yang lebih seperti misalkan dia kalau kamu ingin tahu, kalau ingin lebih jelas, kamu mau jadi koruptor, kenapa Pak? Ini salah satu contoh yang ringan, kamu suka nyontek itu, kamu dijamin nanti jadi koruptor. Bukan kata saya, itu kata ahli ngomong kayak gitu. Oh begini Pak, apa yang manggil saya? Baru bisa cara demikian, tapi ketika misalkan yang lain itu main video. Iya, makanya kata saya faktor eksternal itu yang tidak diperhitungkan. Kalau anaknya normal dia akan ngobrol 1 jam bisa lah. Saya itu ngajak ngobrol dulu sampai nangis, anak itu nangis tersentuh. Ayo kalau nggak terima, gitu deh. Itu kan sudah. Iya, jadi pendekatannya perlu ngobrol. Ini dibawa ke dia teh, ke internal, nilai internal. Gitu. Walaupun ya tadi kehilangan gitu mah gitu deh, ya itu kan harus sama-sama gitu supaya lu lain aja tuh mengadukan gitu. Nah ini yang ujungnya itu segitiga restitusi ini yang dipakai. Dulu saya masih ingat Pak Hilman itu apa bilang ke saya apa siapa ya si Pauji itu bukan si Pauji baik-baik saya bukan kasihan apa si Pauji. Iya kan saya bilang udah aja kalau kita kan cara gampangnya aja. Oh iya terasa kalau mah sesuai sudah pindah sekolahnya. Aku gitu terus segitiga restitusi. Jadinya kumaha begitu. Nah ini harusnya ini segitiga restitusi ini yang idealnya tuh kayak gini ngobrolnya dia. Yang pertama apa menstabilkan identitas. Lamun anak kasihan kan kita apa ya ada pertanyaannya kalau misalnya bisa menstabilkan identitas itu menangkan dulu. Tenangkan dulu. Kata-katanya mah apa kalau yang normatif yang sering mah bukan cuma kamu yang kesianan biasa kesianan mah tenang dulu lah kalau dia divalidasi tindakan yang salahnya alasan lawan gitu tunjukkan baru ini diarahkan di sini yang tadi diarahkan ke internalnya baru diarahkan ke udah tenang divalidasi tindakan yang salahnya baru diajak ke motivasi internalnya itu sering lah kalau saya lihat yang kesiswaan ngobrol di saya itu bisa udah seringnya tadi aku madukan yang sebagai pembuat rasa bersalah ya ini ya sebetulnya itu udah gitu cuma temuannya ya tadi ajolan gitu nanti mungkin boilis ketika pasir itu bisa temuannya bisa dieksplor lebih jauh lah nah ini kan teorinya makanya saya nggak mau di lapangan semua dan ini saya maunya nanti kebijakan lah nanti saya ngobrol dengan Pak Iwan jadi ini kumaha nih aturan sekolahnya kayak gimana. Jadi supaya yang harus kita ajak itu tadi kan Pak Iwan, ini yang tidak peduli ini supaya ikut gitu, kan itu kan supaya ngajak minimal dari siapa dulu, dari Bapak Ibu dulu, Bapak Ibu bisa di sini dari beberapa orang nggak? Nah misalnya, ya semua jadi pedulinya baik sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, nanti mudah-mudahan sebagai manajer semuanya, nah nanti bisa nyebar, nanti bisa ajak lagi, karena pengalaman saya kasus kemarin, Bu Nita, Bu Pak Hilman sudah melakukan hal yang sama kan? Tapi nggak ada, dampaknya nggak ada yang menerapkannya. Dan saya inginnya jadi kebijakan sekolah, nanti jadi kebijakan sekolah. Dan orang yang menerapkannya, kata Pak Kusmayadi itu kedua lobaan teuing, mun diajak lobaan teuing ke jalan kena saya dia ngajak lobaan teuing. Perumus 70-30. Jadi tong peduli teuing kan mungkin mah 70-30. Nu yang menggerakkan itu yang 30-nya, 70 kan mah tinggal geula kayak gini narutan jadi 30 lah. Makanya saya kumpulkan gak banyak-banyak sedikit aja. Bapak Ibu yang jadi contoh nanti ikut yang lain. Anu teh ikut saya kumaha nanti juga terasingkan. Kenapa sekarang tidak terasingkan? Karena lebih banyak yang gak peduli kan. Bapak Ibu yang terasingkan menyeret kan udah jadi terasingkan kan. Wah, siswa apa jadi gini jadi gitu kan jadi dibalik sekarang. Nah kayak gitu nanti dibalik. Makanya itu jadi kebijakan sekolah. Supaya lebih yang saya inginkan sistemnya. Kalau sistemnya nggak jalan capek itu siswa itu capek karena yang dihadapinya banyak orang kan gitu banyak orang capek lah saya kerasa pusat orang itu nggak akan ke selang dua aja ke pusat orang itu capek lagi giring budak itu kan malah bawa nih kita digiring atau ke lewat budak kan gitu kan jadi kita yang kalah jadi kita bantu paduli ya kan mantap banget kan jadi gitu nah kita yang tidak peduli itu ya ini aja ini tahapannya ini yang sebenarnya yang penting yang tidak peduli kita ajak nanti pelan-pelan. Nah kalau banyak yang melakukan jadi ikut ya contoh-contoh aja jadi asing kalau yang nggak ikutan jadi asing sekarang masih terbalik yang nggak ikutan itu kita yang jadi asing menyarankan budak jadi asing
Kan ya kayak gitu. Nanti kita balik dan harus oleh sistemnya jalan, prosesnya ke jalan. Makanya saya inginnya kayak tugas tambahan gitu. Saya itu inginnya sok maunya guru mau jadi apa? Tapi dengan target sekolah punya target nih kayak gini. Siapa yang mau kayak gitu? Ya gitu aja. Maunya saya nggak tahu setuju atau enggak begini. Misalnya Bunita, saya mau apa? IAF-nya bakal kayak gini gitu misalnya. Ya suka aja, nanti kasih target kan targetnya itu. Entah kalau sekarang dipaksa misalnya. Atau Pak Wandi mau jadi apa misalnya, Pak Wandi apa aja. Atau siapapun misalnya, atau Bu Elis misalnya, wah saya ingin jadi wakasek kurikulum. Kalau saya jadi wakasek kurikulum bakal ini. Saya lebih senang kayak gitu kan. Nanti ketika jadi misalnya programnya apa kayak gitu. Dibanding ditunjuk iya kan kayak gitu. Misalnya Bu Eto ada ditunjuk, nggak mau. Nah kalau ngisi sendiri mah kan bisa nanti mengisi. Saya mau ingin ini, bisa Bu Eto bikin apa Bu Eto? Saya mau hobi nyanyi misalnya. Saya ingin nyanyi nih, mengembangkan ini. Itu kan lebih enak. Atau Paripani misalnya terus menawan. Kalau saya itu nggak punya keras Paripani. Saya bingung. Saya belum pernah jadi pembina expo itu belum pernah Paripani. Saya belum pernah jadi pembina expo dari dulu. Karena saya bingung terus kenapa saya gitu. Paling olahraga nggak kayak gitu aja. Nah kayak gitu. Nantilah saya ngobrol dengan Pak Iban supaya ini jadi kebijakan dan Bapak Ibu kesiswaan. Saya harapkan kesiswaannya nggak usah banyak-banyak. Nanti ketika sistemnya jalan kan, jadi kedua orangnya jalan karena wali kelasnya jalan atau guru-gurunya jalan. Kalau 41 orang guru nyarikan mudah kan tenang, kan kita tetap guru iya, baik kita guru iya. Aku bantu diri sehari aja, kan kayak gitu. Itu sistemnya, saya ingin sistemnya yang buat kayak gitu. Jadi memudahkan, bukan cuma yang memudahkan bagi kesiswaan, bagi semua kayak gitu. Tapi sistemnya yang kita. Ini banyak lah. Kayak tadi Pak Iwan paling kelas, itu megang banget. Pak, ya saya udah paling kelas aja tadi kayak gitu. Itu lebih mudah kayak gitu. Itu dari ide kita juga sudah dimunculkan ketika ada anak-anak yang berusaha untuk memakai seragam supaya kelihatan terhadap dari siswaan gitu. Itu dari identitas kita mulai sebetulnya. Alhamdulillah mereka mungkin bisa menilai, oh ini beda gitu. Cuma masalahnya kalau sekarang setiap kami datang kemudian yang lain tidak mengidahkan, ya contohnya sih dengan jauh-jauh kalau misalkan ada yang seragam pakai warna hijau gitu kesiswaan somasi datang ke kantin, misalkan baju jauh sama gitu ya, tapi yang lain cuek-cuek saja, tidak menegur, tidak ngasih misalkan hukuman taman gitu. Oh aku belum masuk banget. Oh bagus Pak gitu, kalau misalkan seperti itu mungkin anak juga bisa lebih cerah gitu. Makanya saya tuh menunjukkan supaya identitas dulu, akhirnya sih pakai pakaian lain supaya kali-kali siswa lebih. Iya itu, ya ini mah kita itu minoritas kreatifnya yang jadi contohnya. Tolong jadi ikut kan untuk paduli katanya. Nama pakai juga gitu, pakai gitu ya. Dan itu kita itu minoritas kreatifnya. Yang akan membawa kata apa minoritas kreatif teh? Kata apa ini? Kata Huntington kan? Minoritas kreatifnya, itu minoritas kreatifnya. Yang sedikitnya itu yang bawa sekolah itu nanti. Ini kan keseruan yang bawa nanti. Nanti kalau Bapak Ibu punya ide, misalnya tinggal sampaikan aja ke Pak Iban. Atau Pak Iban kualitasnya nggak mau ini, sampaikan aja ke saya. Karena saya itu kan tinggal lulus kan gitu. Tinggal jadi ganti gitu. Ganti itu kan lebih mudah daripada disimpan. Apalagi Pak Iban tahu Pak kelasnya mah bahayanya. Kalau wali kelasnya lu hari-hari, tinggal simpan aja. Getol, kan tinggal gitu aja, biati bisa getol. Tinggal gitu aja itu lebih mudah kan. Nah itulah, kalau saya itu mengajak, kenapa yang diajaknya Bapak Ibu tadi saya? Kenapa yang diajaknya Bapak Ibu? Bapak Ibu yang bersentuhan langsung. Kalau saya ngajak lain, nah udah, kan gitu. Bapak Ibu mah mau tidak peduli, ya kudu dipaksa kudu peduli kan? Ya dipaksa Bapak Ibu tidak dipaksa harus peduli Bapak Ibu mah. Mau tidak mau harus peduli gitu, minimal jadi penghukum Bapak Ibu. Jadi saya ngomongnya enak. Kalau kayak yang lain mah, hari masih gitu kan. Kalau Bapak Ibu mau tidak mau harus mau kan, karena itu bagian dari tugasnya. Dan saya ingin ciptakan sistemnya supaya mudah bagi semuanya. Sistemnya bisa nggak? Bisa, asal kita punya kemauan. Bisa. Sistemnya makanya saya nanti diarahkan kalau buat apapun diskusi aja Pak Iban. Nanti saya rapat. Sok maunya gimana gurunya maunya gimana, kata saya juga kalau perlu direkam ke rapatnya maunya gimana sok. Jadi jangan
bicara di belakang. Kalau mau ngomong di depan, ayo sampai ngomong naon. Dan itu sih omongan itu kesepakatan kita laksanakan sama-sama. Itu aja. Tong khawatir, ada kan guru yang gak peduli? Tong khawatir, gak mungkin. Saya itu, kenapa saya biasa wae? Ayah guru ngerjakan, saya biasa wae. Emang saya sudah tahu apa sih ayah ngerjakan mah. Makanya semua bapak ibu anak emang semua anak ngerjakan, mau mungkin kan? Ayah wae. Ya ada takut nguruskan begitu, capek-capek begitu mah. Nguruskan yang mau aja yang mau. Nah itu yang mau aja itu aja, kayak gitu aja. Lalu bapak ibu memaksa seorang dua orang anu bawel, misalnya guru anu bawel, yang gak ganggu wae, bapak ibu berhorek maju, ayo ini nguruskan eta. Saya itu gak peduli ngomong naon. Berapapun banyak yang diomongkannya bagi saya lalu aja gitu. Dengar apapun, saya maju aja. Karena kalau saya nontonkan omongan dia, mereka kok ini kok ikut ngayaran lagi kan? Apa yang kan? Kayak gitu aja. Nah, jadi kita bisa maju. Yang penting kita yakin yang kita lakukan itu benar dan baik, itu aja yang kayak gitu. Itu aja lah. Ini sekedar ini. Nah yang terakhir. Ya nanti kalau lebih detail tentang teorinya bisa ke Bu Nita, bisa ke Bu Elis tentang detail teorinya. Tapi intinya tadi kita merubah motivasi anak itu dari eksternal jadi internal. Lewat apa? Dengan kedaulatan juga, kedaulatan kita. Itu aja sebetulnya. Intinya kalau segitiga prinsip masih detailnya nanti bisa tanyakan ke Bu Elis, bisa ke Bu Nita. Detailnya. Dan sebetulnya intinya gitu kan, tidak ngobrol. Arahannya ke bawa anak ke motivasi itu ke nilai-nilai kebajikan tadi internal. Ya, kenapa saya nggak terlalu banyak ke teorinya kayak gini? Itu aja, poin dari tidak peduli ke umum itu wah, alhamdulillah luar biasa itu. Beralih gitu aja udah luar biasa. Kalau teori mah gampang bisa dibaca, bisa tinggal tanya. Tapi bapak ibu bisa apa ya? Tagline dulu penggerak itu apa kita? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak ibu tergerak, jadi udah alhamdulillah. Misalnya ini perlu dicarekan ya. Bisa pupur nih, wah ini mah perlu dicarekan budak teh. Itu udah alhamdulillah itu tergerak kayak gitu juga. Oh perlu dicarekan gitu mah kayak gitu. Karena anak itu kayak gimana kita mau memperlakukan anak itu kayak gimana kita. Mau dia antepin, ya lalu jangan anak itu kayak gitu. Dicarekan diem, diantepin, lalu jangan. Dulu itu saya setelah Tuhan biasanya anak itu sarapan. Gak mau tahu, gak boleh ada sarapan, harus siap belajar. Pagi lapar, makan di rumah, bangun jam 4:30, jam 4 bangunnya, masak. Itu selesai nih, ada yang gitu. Tapi kalau saya biarkan, anaknya biarkan makan gitu. Lebih kayak jam 8 ya makan, kayak gitu. Ada satu guru kok, anak itu makan kayak gitu. Ini kan jalan guru, nah daripada serang rumah. Guru udah senang kantin dia juga kantin. Makanya anak yang kayak gitu, karena anak pelajari gurunya kan. Oh, guru dia aja, lama dia Krisna kantin bisa ngopi. Ya, jadi anak yang makan, gurunya ngopi di kantin. Ada yang kayak gitu, anak itu dipelajari, perilaku kita itu dipelajari sama anak. Ada yang kayak gitu. Jadi gimana kitanya? Mungkin itu. Tadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga ini bisa diterapkan, itu yang paling penting. Bisa diterapkan. Nanti saya ngobrol dengan Hebat supaya teknisnya nanti lebih mudah kayak gimana gitu kan. Kayak penjabarannya kegiatan siswanya kayak gimana. Itu kan saya bisa. Kalau nyambung kan bisa enak ya Pak Iban, ya gitu. Kalau nanti mungkin ajak aja Pak Iban, nanti kan saya jadwalkan bisa 1 bulan 1 kali ngumpul wali kelas atau mahasiswa. Sok ngomong tukanin, langsung akhirnya ngomong gitu. Asal kita siap dengan yang kita lakukan, datanya siap, sudah menangani kan bisa kalau gitu. Saya itu lebih enak ngomong depan daripada ngomong gitu kangen, harus penjempling, itu kangen ngomong itu kan susah. Kan depan aja gitu diskusi kesepakatannya yang mana dan kita jalankan sama-sama itu kan yang paling kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.